Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai materi yaitu larutan penyangga. Di kelompok 4 ini terdiri dari Silvana Bilkis, Indi Nadira Hasna, Taska Umairah, Deliska Marta, dan Edward Marteni. Topik pertama yang akan dibahas yaitu pengertian dari larutan penyangga. Pengertian dari larutan penyangga yaitu merupakan larutan yang pH-nya tidak berubah sama sekali jika ditambahkan air. Jika ditambahkan sedikit asam atau basa pun, pH-nya hanya berkurang sedikit atau meningkat sedikit dan tidak signifikan. Selanjutnya, sifat dari larutan penyangga. Sifat dari larutan penyangga terbagi menjadi dua, yaitu satu, larutan penyangga asam, dan yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam. Pengertiannya, untuk larutan penyangga bersifat asam, pH-nya ini berada di angka 7, yang dibuat dari asam lemah seperti CH3COOH, HCN, H2CO3, dan ditambahkan basa konjugasi. Meskipun namanya larutan asam, tetapi masih ada sifat basanya juga. Lalu pengertian untuk larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa harus terdiri dari campuran antara basa lemah seperti NH3 dan asam konjugasinya. Singkatnya sih, ini merupakan kebalikan dari yang sifatnya asam. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4C. Kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga adalah kemampuan atau keefektifan suatu sistem penyangga untuk mencegah laritan sampel terhadap perubahan pH yang besar akibat penambahan asam atau basa. Dan kapasitas penyangga juga dapat diartikan sebagai konsentrasi maksimum asam atau basa yang ditambahkan pada sistem penyangga sebelum pH larutan perubahan sehingga signifikan 0,5 sampai 10 satuan pH. Larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Di dalam tubuh terdapat beberapa larutan penyangga alami untuk mempertahankan kestabilan pH darah. Sistem penyangga alami ini terdiri atas larutan penyangga karbonat, yaitu pasangan asam karbonat H2CO3 dan ion bikarbonat HCO3. Larutan penyangga fosfat, yaitu pasangan ion dihidrogen fosfat H2PO4 dan ion monohidrogen fosfat HPO4-2 dan larutan penyangga. Kemudian, rumus larutan terbagi menjadi dua. Pertama, rumus larutan bersifat asam, yaitu H+ sama dengan K mol asam lemah per mol basa konjugasi. Yang kedua, rumus larutan bersifat basa, yaitu OH sama dengan Kb mol basa lemah per mol asam konjugasi. Adapun keterangan di sini adalah Ka yaitu tetapan ionisasi asam lemah, Kb yaitu tetapan ionisasi basa lemah. Berikut merupakan contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Yaitu mengontrol pH zat aktif pada obat. Obat tetes mata merupakan salah satu aplikasi dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Obat tetes mata mengandung larutan penyangga asam borat. Asam borat sendiri ini mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata. Yang nantinya saat kita menggunakan obat tetes mata ini, mata kita tidak akan perih karena di sana ada larutan penyangga. Lalu yang kedua, untuk mengontrol pH pada tanaman. Manfaat larutan penyangga pada tanaman adalah melindungi tanaman dari perubahan pH yang mungkin terjadi akibat penambahan pupuk dan zat kimia lainnya. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 4 mengenai larutan penyangga. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekeliruan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.